Aku di Timika guys. Jakarta sama Timika itu bedanya 2 jam. Satu, sebelum aku offin ini live ya. Kenapa sih kalian itu yang lagi pada tantrum, yang skincare-nya kena review Doktif tuh pada marah-marah? Kalau memang skincare kalian tidak kenapa-napa, kenapa harus marah? Buktinya, Doktif itu bukan hanya mereview skincare yang overclaim atau berbahaya. Doktif juga mereview skincare yang bagus, yang akhirnya kalian lebih percaya dan lebih mengerti harus menggunakan skincare apa untuk dipakai di muka kalian, ya. Nah, yang kayak si kalian jangan panggil Kak Sheila Saukia. Nama dia bukan Kak Sheila Saukia, bukan. Nama dia Rahma. Nama dia Rahma. Nah, karena dia nipu, menjual barang overclaim dan berbahaya, serta mengcopy produk orang atau membeli produk orang tapi diganti sama brand dia, itu kan namanya penipuan, itu kejahatan. Jangan dicontoh ya, Rama Uler, Reza Gladys dokter, dia juga punya gelar dokter percuma. Gelar dokternya itu harus dipertanyakan si Reza Gladys ini. Kenapa? Karena dia menjual produk overclaim. Dan dia juga menjual produk yang berbahaya, skincare berbahaya yang tidak boleh digunakan di rumah. Dia sama tuh menjual produk seperti Dr. Richard Lee, Salmon DNA yang ada jarum suntiknya, dan itu juga cuman pakai stiker. Nah, jangan dicontoh ya guys. Jangan dicontoh dua manusia ini ya, karena skincare-nya di review dan hasilnya jelek, mereka marah, tantrumnya sampai sekarang. Bilang-bilang diperes lah, bilang-bilang mau menghancurkan bisnisnya lah. Tidak ada yang mau menghancurkan bisnisnya sendiri, karena ulahnya sendiri, karena kerjanya dia sendiri. Dia mau kaya instan dari cara menjual skincare overclaim dan berbahaya. Berarti kan itu kejahatan konsumen. Yang rugi siapa? Mereka nggak rugi guys, karena mereka tidak dituntut untuk bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan di muka kalian. Kalian harus paham itu, ya. Karena menjual skincare berbahaya ini, mereka happy guys kalian beli skincare-nya. Karena apa? Mereka tidak punya kewenangan untuk mengganti atau mengurusi muka kalian yang hancur akibat produk mereka. Mereka lepas tangan. Apalagi kalian belinya online. Beda kalau kalian belinya di satu klinik. Jadi sebagai customer, konsumen yang punya uang seperti kalian netizen yang ada di TikTok, be smart mulai sekarang. Jangan termakan oleh iklan, jangan termakan oleh harga ambiar, harga sedekah, jual rugi. Jangan. Ya, kalian harus berterima kasih. Sama Doktif, sama Dokter Oki, sama Dokter Ekles. Juga siapa lagi yang suka review-review? Yang habis potong lambung siapa namanya? Yang habis potong lambung. Jul tolong Jul. Cindy Samuel. Nah, kalian juga harus terima kasih sama dia. Dia ini. Terima kasih ya. Ini dia kan. Mas tolongin agak berat. Makasih. Nah, setahu gue yang namanya Cindy Samuel itu juga pernah kena review sama yang namanya Doktif, tapi dia bebenah, dia sadar diri bahwa apa yang dijual memang tidak bagus untuk dipakai sama kalian. Sekarang dia juga mereview. Nah, kalian juga harus terima kasih sama dia, sama Dokter Ika,
sama dokter siapa lagi? Danang. Tuh kalian juga harus berterima kasih ya. Sorry. Sorry. Kebayang nggak nih, kita berandai-andai ya. Kebayang nggak kalau nggak ada Doktif yang nge-review? Padahal dulu pertama kali yang suka review produk itu adalah Dr. Richard Lee. Pertama kali sebelum Doktif ini muncul, yang suka nge-review skincare jelek-jelek itu adalah Dr. Richard Lee. Benar nggak? Ya, tiba-tiba dia tumbang karena ternyata dia pun menjual skincare berbahaya. Ya kan? Nah, hadirlah Doktif. Kebayang nggak kalian kalau Doktif ini nggak ada? Berapa kerugian, berapa uang yang kalian keluarkan? Itu pertama. Ya. Kedua, kebayang nggak muka kalian jadi kayak apa? Ketika kalian pakai skincare Mercury, hydroquinone, overclaim, menyuntikkan serum yang tidak boleh suntikan itu dipakai di rumah. Kebayang nggak kalian? Jadi apa? Contoh, ya sekarang Mira Hayati tenggelam kan? Kenapa? Karena dia petantang petenteng. Dia petantang petenteng, akhirnya jadi tersangka. Akhirnya sebentar lagi di penjara. Karena dia petantang petenteng, ngelawan. Mulai nyerang pribadi-pribadi. Akhirnya kena batunya. Ini akan terjadi sama dua manusia ini. Kelak akan terjadi. Rahma Uler dan Dr. Reza Gladys Begeng. Ini akan terjadi karena dia petantang petenteng. Gitu. Terus aku juga mau kasih tahu, kalau kalian mentalnya masih patungan, nggak usah ngajakin ribut, ya. Kalau mental masih patungan, jangan ngajakin ribut, oke? Udah diam aja, hap. Akui kesalahan, bebenah, ya. Kalau memang kalian nggak bisa cari uang lewat cara lain, cuma bisa jualan skincare aja, ya sudah, bebenah lewat skincare-nya. Jangan lagi bohongin customer. Di Indonesia ini susah guys, kita ngelaporin orang jual skincare Mercury atau hydroquinone atau jarum suntik dipakai di rumah. Susah kalau nggak diviralin dulu kayak Mira Hayati. Gitu. Kalian lihat deh, Doktif diserangnya sudah pribadi. Dikatainlah ondel-ondel, dikatainlah pelakor, dikatainlah ini. Itu kan sudah pribadi, sudah keluar dari jalur. Geng yang mereka kan begitu cara nyerangnya. Kenapa? Karena mereka tidak dibekali ilmu. Mungkin sekolahnya cuma sampai gerbang. Jadi mereka nggak tahu kalau mau menyerang. Secara Doktif ini kan dokter, edukasi, ya kan? Berpendidikan. Lawannya orang yang tidak berpendidikan. Jadi mereka ngelawannya, nyerang Doktif atau nyerang gua, ya begitu caranya. Kalian lihat sendiri kan isi story-nya. Padahal mereka juga kayak si Rahma Uler juga nggak ngaca. Sebelum dia punya uang, dandanan dia lebih-lebih kayak ondel-ondel. Dandanan itu kan selera sebetulnya. Dandanan itu selera. Ya mungkin Doktif nyaman dengan pakaian seperti itu. Nah kalau Rahma Uler kan pengen tampil. Dia udah tampil aja pakaiannya sebetulnya masih ya biasa aja. Gitar. Kalau Doktif dikeroyok, nggak apa-apa. Doktif mah bisa jaga dirinya sendiri. Tak pose. Ya udah ya guys, aku mau siap-siap karena sebentar lagi aku mau kerja nyanyi. Ya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye.